Law of Attraction (LOA) itu haram atau halal? Ada yang bertanya, apakah LOA atau hukum tarik-menarik itu halal atau haram? Mengenai fatwa halal dan haram tentu itu kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun kita bisa menelaahnya dengan beberapa dalil Quran berikut ini. Bagi yang belum tahu tentang apa itu LOA, Law of Attraction, bisa baca bukunya. Buku ini dikategorikan sebagai penerapan psikologi. Pendekatannya memang cenderung sekuler dengan menempatkan alam semesta sebagai penentu. Namun perlu diketahui bahwa hukum alam atau sunatullah itu Allah juga yang menentukan, Allah juga yang memberikannya. Banyak kisah sukses yang berhasil menerapkan LOA atau hukum tarik-menarik ini, sehingga mendapatkan kehidupan sesuai yang diinginkannya. Bisa mendapatkan kekayaan melimpah, bisa mendapatkan apapun yang menjadi keinginannya. Pertanyaannya kemudian, apakah ini Islami? Apakah ini halal? Perlu kita dalami dulu mengenai apa itu LOA, Law of Attraction, atau hukum tarik-menarik itu. Terdapat banyak teori dan juga praktek yang dilakukan beberapa orang di luar sana mengenai LOA ini. Secara sederhana dan ringkas, positif attracts positif. Jadi pikiran kita akan terwujud seperti magnet yang menarik. Jadi berhati-hati dan bijaksanalah dalam berpikir atau memikirkan sesuatu, karena itu akan bisa terjadi. Law of Attraction mengajarkan bahwa what you think start to vibration that influence how you feel, impacts what you attract and create your reality. So choose your thought wisely. Guna mewujudkan cita-cita dan impian kita, Law of Attraction mengajarkan, pertama, lakukan pikiran positif. Lalu resapi dan sertakan dengan emosi yang positif juga. Fokus dan lalu lakukan visualisasi. Jaga keyakinan diri. Kemudian lakukan secara ikhlas dan juga penuh disertai rasa bersyukur. Hal ini karena sesungguhnya pikiran kitalah yang menarik kejadian demi kejadian dalam hidup kita. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. When you truly want something and go after it without limiting yourself with disbelief, the universe will make it happen. Kita hidup di semesta yang mempunyai hukum-hukum, misalnya hukum gravitasi. Jadi jika Anda jatuh dari gedung, tidak peduli Anda itu orang baik atau orang jahat, maka Anda pasti akan membentur tanah. Hukum tarik-menarik bekerja sama seperti hukum gravitasi ini. Inilah yang sebenarnya disebut sebagai sunatullah itu, atau hukum alam yang bekerja sesuai ketentuan dan aturan dari Allah. Alam semesta ini bekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Tak ada satupun daun yang gugur tanpa izin dari Allah. Aturan main alam semesta itulah yang disebut sebagai sunatullah. To change anything on the outside, you must become the change on the inside. How the change will happen on the outside is not up to you. That is the job of the universe. Your job is to radiate all good from the inside, and the outside circumstances will change to reflect the all good inside you. Prinsip LOA adalah what we think, we create, what we feel, we attract, what we imagine, we become. Secara garis besar langkahnya adalah memikirkan suatu tujuan yang hendak kita capai. Lalu visualisasikan atau tuliskan scripting ke dalam suatu bentuk tulisan, agar cita-cita itu tertanam melekat kuat di benak kita. Pikirkan seolah-olah itu sudah terjadi dan ucapkan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan bahwa apa yang kita inginkan telah tercapai. Maka keinginan atau cita-cita itu pun akan terwujud. Ada yang mengkombinasikannya dengan sedekah, sholat hajat, sholat duha,
solawat, istighfar, doa saat ruku, doa saat adzan, dan lain sebagainya. Pengalaman saya pribadi, tanpa melakukan LOA, hanya dengan melakukan sholat 2, saya dapat hadiah mobil. Sedangkan yang melakukan LOA dan berhasil, berikut diantaranya contohnya. Waktu pertama kali aku menginjakan kaki di Bali nih, kan aku ceritanya dulu sambil nyari-nyari freelance kerjaan ya. Itu aku berhasil diterima dari 3 perusahaan di minggu yang bersamaan nih. Aduh, ini kejadiannya sama banget kayak 3 tahun lalu juga kayak gitu. Dalam 1 minggu, aku berhasil diterima di 3 perusahaan yang berbeda. Itu hasil dari lowat ditambah solawat. Demi aku nggak bohong, oke? Tapi aku mau ceritain di Bali dulu ya. Yang di Bali itu aku dapat. Ini adalah contoh penerapan Law of Attraction yang disertai dengan solawat, dipadukan dengan solawat. Teknik yang aku pakai itu. Terus yang ketiga dari headhunter, tapi dia belum kasih tahu perusahaannya apa. Nah, aku diterima tuh 3-tiganya. Ini hasil dari apa? Loa ditambah solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan loa teknik yang aku pakai itu semua yang sering aku bahas. Scripting, ya kan? Visualisasi dan juga afirmasi. Tapi lagi-lagi ya, aku tidak lakukan yang setiap jam gitu afirmasinya. Paling kalau aku lagi pergi ke pantai atau aku lagi di motor, yes, terima kasih Tuhan, akhirnya aku dapat kerjaan baru. Aku percaya PT perusahaan apa kamu sebut aja bilang, akhirnya dia hubungin aku gitu. Pokoknya kalimat afirmasi seperti biasa kamu harus kreatif sendiri ya kan. Nah, terus sebelum tidur teman-teman, ini benar-benar aku lakukan tiap hari visualisasi. Aku membayangkan suara mas-masnya HRD itu nelfon, halo, kemarin ngelamar kerja ya Mbak gitu. Kita udah terima CV kamu nih, kapan kamu bisa mulai kerja atau kapan kamu bisa nego gaji, bla 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 bla. Oke, nah udah aku bayangin itu. Dan aku juga ngebayangin surat offer letter kontrak itu masuk di email. Aku bayangin dengan nominal gaji aku mau dapatkan tanda tangan gitu. Aku bayangin. Dah visualisasi, afirmasi dan juga scripting. Tapi kayaknya scripting aku nggak tiap hari ya waktu itu karena posisinya memang lagi banyak kerjaan, lagi banyak yang dikerjain. Jadi aku scriptingnya hanya sesekali aja. Tapi konsisten gitu. Bukan berarti sebulan cuma 1 kali. No. Aku konsisten kayak seminggu let's say 3 kalian lah ya. Aku nulis scripting, akhirnya aku diterima kerjaan baru, bla bla bla. Dan itu benar teman-teman. Benar-benar aku ditelepon 3 perusahaan dalam. Itulah, jadi berpikirlah positif. Stop thinking about things you can't control. Jadi, mulai sekarang, bisa tetapkan cita-citamu setinggi langit. Pikirkanlah dan yakinilah, maka itu akan terwujud. Seperti yang ini juga yang memadukan LOA dengan sedekah. Jangan mempertanyakan kekuatan meminta. Begini ilustrasinya. Saya bertanya, seberapa Anda percaya dengan Allah? 100%, 200%, atau tak terhingga? Oke, baiklah. Sekarang kita minta kepada Allah. Anda naik doa saat ini. Ya, saat ini juga hentikan nonton video ini dan berkata, ya Allah, saya ingin akhir bulan ini mempunyai uang 1 miliar masuk di rekening saya. Katakan kalimat itu berulang-ulang. Lalu diam sejenak sambil Anda merenung kalimat tadi. Pada saat hening, tahu-tahu di benak Anda berkata, dari mana uang 1 miliar? Kamu kan hanya pegawai negeri. Atau, bagaimana dapat 1 miliar? Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Atau, bagaimana dapat 1 miliar? Kamu kan hanya anak sekolah. Lalu mendadak kalimat tadi mendominasi pikiran, lalu pikiran mulai menyeletuk. Ya juga ya, dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau itu terjadi, selesai sudah. Kalimat itu ada dalam hukum alam yang namanya canceling our own pray. Meng-cancel doa kita sendiri. Kita sendiri yang meragukan diri kita sendiri. Kita sendiri yang meragukan Allah. Bisakah Anda percaya 100% bahwa hal itu akan terjadi? Bisa terjadi dan pasti terjadi. Bisakah Anda tidak cancel doa itu? Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu bisa terjadi. Pertanyaannya, bisakah? Ini adalah permainan keyakinan. Ini adalah permainan ketakwaan. Inilah seni bertuhan. Inilah nikmatnya menjadi hamba Allah. Jadi ingat ya, tips suksesnya adalah penuh keyakinan. Yakin bahwa doa kita atau keinginan kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Yaitu kita harus mengimplan bahwa saya kaya dan sudah kaya. Bukan akan kaya, tetapi sudah kaya. Memberi adalah kunci pertama. Selain memberi keluar, kita harus memberi ke dalam. Apa itu memberi ke dalam? Saya mulai menjadi manusia materialis. Setiap bertemu mobil mewah, saya katakan ini mobil saya. Saya bayangkan ini ada di garasi saya. Rumah mewah, saya akan bilang ini rumah saya. Lihat hotel mewah, saya bilang ini hotel saya. Kemudian saya putuskan juga melakukan sedekah. Ingat di surat Al-Hadid, Quran surah 57 ayat 18. Bunyinya adalah sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Lalu ada juga hadis Nabi yang menyatakan bahwa sedekah yang paling afdol adalah sedekah dari orang yang serba kekurangan. Hingga terjadilah yang seperti ini. Mau nggak kamu beli saham PTN di Nusa Tenggara Timur? Mau ikut nggak? Saya jawab, nggak belum ada kelonggaran likuiditas, saya bilang gitu. Gampang, nggak usah store dulu, komit aja. Nanti kalau naik dikit sahamnya kita lepas baru buat nyicil. Gampang dah modal. Jadi sulit dong saya tolak penawaran tersebut, ya saya ikut. Pertemuan bulan berikutnya,
Masuk yuk, ada Chinese restoran di Makau. Ada posisi yang lokasinya bagus banget. Dapat tempat murah, karena dulu itu Italian restoran tutup. Dengan sewa masih panjang, kita masuk gantiin dia. Buat Chinese food. Modal gampang. Masih ada standby loan dari restoran lama. Pokoknya kita berdelapan masuk, kita bagi rata ya, nggak usah pakai duit. Lalu percaya nggak? 6 bulan kemudian, ada pengusaha Hong Kong naksir harga dan lokasi tersebut dibayar 2 kali lipat. Jadi kita belum turun duit, baru punya 6 bulan, sudah langsung berbagi. Kesimpulan, nggak pakai duit apa-apa, sudah langsung bagi modal. Dan nilainya pun sangat luar biasa. Jadi, apa moral story kisah tersebut? Kita lanjut. Itulah LOA bisa digabungkan dengan sedekah atau dengan sholawat sebagai bentuk usaha. Allah perintahkan manusia untuk berusaha selain berdoa. Jadi LOA itu adalah salah satu bentuk usaha manusia. Disebutkan di Quran surah 13 ayat 11, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Itulah pentingnya berusaha, dan LOA atau penerapan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik itu adalah salah satu bentuk usaha. Usaha menyelaraskan diri dan pikiran dengan cara bermain alam atau sunatullah. Jadi jangan ragu, gantungkan cita-citamu setinggi langit dan lakukan upaya LOA. Nanti ceritakan ya di komen kisah tentang penerapan LOA dan kesuksesan yang didapat. Jangan lupa balik ke sini lagi dan ceritakan kisahnya. Atau yang belum tahu tentang LOA itu apa dan tahapannya, bisa juga meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sertai doa dengan usaha. Pada surat An-Najm ayat 39-40 disebutkan bahwa manusia tak akan mendapat selain apa yang telah diusahakannya. Hanya saja niatkan bahwa keberhasilan LOA itu bukan semata dari alam semesta, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Jelas bahwa LOA itu halal, tidak haram. Tinggal sudut atau cara pandangnya saja, selalu libatkan Allah dalam setiap tindakan kita. Sehingga usaha kita itu juga bisa bernilai pahala, tak hanya tertinggal di dunia, tapi bisa dibawa sampai ke akhirat. Islam tidak melarang untuk kaya. Lalu agar lebih cepat berhasil, barengi dengan upaya doa, seperti sholat hajat atau sholat duha, juga berdoa di saat ruku atau berdoa di saat azan, yakni waktu-waktu mustajab akan terkabulnya doa. Lalu selain sedekah dan bersolawat, juga alangkah baiknya jika kita perbanyak istighfar, agar dosa-dosa kita berkurang dan doa-doa kita mudah dikabulkan dan segera dikabulkan oleh Allah. Dalam Quran surat 40 Ghafir ayat 60 disebutkan bahwa Allah memerintahkan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Lalu juga di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 186 disebutkan, Allah berfirman, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Bahkan orang yang tidak mau berdoa disebut oleh Allah sebagai orang yang sombong. Barengi doa dengan usaha, salah satunya adalah dengan LOA.